Pasang. Yo iki lagi dipasang. Santai, Pak. Ini loh, ayo. Dimas, ayo siap-siap dulu ya. Ayo, Pak. Sudah datang apa? Tolong ya Mbak Kirana, jangan check in ke losmen ini lagi. Nanti dikira losmen ini penampungan istri yang cekcok sama suaminya. Halo, selamat pagi, selamat siang, sobat Warta Kota. Sekarang saya lagi bersama dengan Pak Andi Budiman. Pak Andi ini produser ya, Pak Andi. Produser film Losmen Bubroto. Ini sekarang dari Jogja. Pak Andi sekarang menuju Solo untuk promo film ya, Pak Andi ya. Yes. Nah, Pak Andi, saya pengen tahu aja nih dari sisi kacamata produser film setelah tayang di bioskop kemarin kan Pak Andi sempat seingat saya lega nih ketika bioskop dibuka pas momennya masuk film Losmen. Makanya sekarang mulai tanggal 18 November nanti akan tayang di bioskop. Jadi saya minta komentarnya Pak Andi setelah ini menjelang pemutaran film Losmen. Ikut harukah gitu Pak Andi? Terharunya karena nonton filmnya. Jadi saya udah nonton udah puluhan kali sih. Waktu di audio mixing scoring aja masih aja kena sih gitu ya. Terus kemudian moment of truth-nya kan ketika kita datang ke bioskop. Betul. Dengan layar lebar, dengan suara, kita dapat communal experience dengan begitu banyak orang. Aduh, emosinya beda. Jadi memang pengalaman bioskop tidak tergantikan. Di awal ketika dari kita dikasih tahu bahwa bioskop sudah akan dibuka, kita adalah production house pertama yang memberikan konfirmasi kita akan rilis filmnya. Memang kita memilih tanggal 18 November dan film kita yang berikutnya ada 30 Desember aja ada 2. Nah, jadi kita sangat percaya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa orang juga sudah merasa perlu kepengen refreshing ya. Akan Kangen nonton tetapi film ya? ya, salah satunya cara hiburnya nonton film. Cuma ada perbedaan. Perbedaannya begini. Jika sebelumnya orang itu ke bioskop dengan alasan mungkin ada waktu dan untuk hiburan, sekarang ini mereka butuh ekstra. Yaitu adalah ini worth it nggak untuk waktu saya? Kan lebih aman diri saya di rumah. Nah, menurut kita setelah yang kita merasa perlu memvalidasi adalah kita melakukan 2 kali premier di Jakarta kemarin dengan kira-kira 1.000 orang dan kemarin berikutnya lagi di Jogja dengan 1.400 orang. Ya. 2 pengalaman kemarin sebenarnya memberikan validasi bahwa orang-orang ini begitu datang ke bioskop merasa bahwa ini adalah experience yang kita udah kangen banget. Antusias ya? Ya, antusias. Jadi apakah kita merasa yakin bahwa orang akan pantas untuk spend waktu, kita pede banget setelah mendapatkan feedback yang sangat positif. Dan itu sih justifikasi. Jadi kalau saya ditanya apakah saya khawatir atau apa, menurut saya secara produk, secara experience, secara ini tidak sudah tervalidasi. Ya. Yang kita selalu harus pikirkan memang adalah unsur seberapa banyak orang yang nanti di opening day 18 November itu akan mau nih hari pertama untuk datang ke bioskop. Jadi ini masih deg-degan Pak Andi? Ada dong deg-degan. Datang nggak nih tanggal 18 November? Jadi jangan lupa datang. Ya. Karena kalau kita 18 Novembernya rame, kita ditambahin layar. Betul. Sedangkan kalau enggak, layar kita dikurangin. Iya, betul. Jadi kalau yang bioskop merasa gitu, Pak. kepengen sudah tahu Losmen kepengen mau nonton, bukan cuma datang di weekend tersebut, datang di hari pertama supaya bisa sharing the experience kepada orang lain. Pak, itu apakah pertimbangan Pak Andi juga akhirnya menahan kesabaran itu sampai akhirnya bioskop dibuka? Kenapa tidak kemudian memutuskan untuk diputar di OTT? Meskipun akhirnya ya sekarang dibuka nih Pak, tapi kemarin apakah itu memang Pak Andi menahan kesabaran itu atau memang sengaja ditunggu sampai nanti bioskop buka? Waktu kita merancang 2 film kita yang terakhir,
kita itu merancang untuk experience di layar lebar. Oke. Jadi experience-nya kita desain. Memang sudah Mulai dari awal sudah segitu, Pak Andi. dari story, dari drama, dari production value, dari suara, everything itu kita desain untuk layar lebar. Oke. Full experience. Produk semacam ini bisa nggak di-deliver melalui OTT? Secara distribusi bisa. Kenapa? Karena medium OTT itu bisa mendeliver secara distribusi lebih mudah. Iya. Tetapi experience-nya nggak lengkap. Betul. Nah, sehingga bagi kita, begitu kita tahu barang kita atau produk yang kita ciptakan atau film yang kita kreasikan ini begitu kuatnya, kita merasa sayang sekali Iya. kalau orang nggak mendapatkan kesempatan mendapatkan cinema experience. Nah, itu yang akhirnya kita fokuskan, dan karena kita tahu itu akhirnya memang kita tahan. Ya, bisnis memang harus tetap jalan, Yeah. tapi kita bilang tahan dulu deh, kita tahan. Nah, pas begitu open ya langsung. Ini sekarang dari Jogja, dari Jakarta, gelap premier kemarin, Pak Andi sama pemain film Losmen Bubroto menuju Jogja dan Solo. Ini bagian dari promosi, Pak Andi. Yes. Apalagi yang Pak Andi lakukan supaya pecinta serial Losmen itu mengajak keluarganya datang ke bioskop? Ada beberapa. Jadi secara publikasi di media sudah jelas, pasti di media sosial. Terus kemudian kita pasang billboard di 20 titik, Yeah. ya, mungkin sudah lihat. Terus kita pasang di stasiun-stasiun, Oke. karena itu target Stasiun kita. di Jabodetabek? Di Jabodetabek kita pasang supaya orang juga memberitahu lah, mengajak. Dan di situ memang antusiasme orang-orang sudah kelihatan. Nah, terus yang kedua, tapi menurut saya yang sangat penting adalah tidak ada promosi yang lebih baik daripada word of mouth. Ya. Makanya kita mengundang total udah 2.400 orang kan, Oke. ya, untuk experience. Di Jakarta sama Jogja. Yes. Including Mas sendiri udah nonton. Ya. Kan kalau sudah nonton sebenarnya malah nggak boleh nanya saya, nanya penonton. Kamu masih mau nonton lagi bawa Yeah. keluarga kamu atau tidak? Kalau kamu bilang enggak, cukup, berarti filmnya ya udah segitu. Iya, oke. Tapi kalau Mas sendiri bilang bahwa gue harus ngajak istri, saya harus ngajak Yeah. orang tua saya Yeah, nonton. yeah. Nah, yang menarik adalah begini. Kita kalau nonton, kita tidak akan mengajak orang tua kita nonton bersama ke bioskop. Ya. Mungkin nonton kalau film superhero ngajak anak ya, ya. tapi tidak pernah terpikir mengajak orang tua Orang tua, nonton ke bioskop. betul. Nah, setelah nonton film Lost Man, kira-kira Mas mau bawa Ya. orang tua nonton bersama nggak? Ya. Kalau jawabannya iya, nah itu objektif saya. Oke. Jadi 2.400 orang yang sudah kita ini mau ngajak orang tuanya balik nonton bersama nggak? Kalau itu tercapai, ketertularnya akan Ya, betul. itu sih. Ada sejauh ini sudah ada tanggapan barangkali dari orang-orang dekat Pak Andi itu barangkali setelah menjelang pemutaran film Losmen Bubroto? Lumayan banyak. Tapi memang saya bilang gini kan, gimana pun kalau namanya teman saudara ada unsur sentimentalisme pasti. Oh ya, ini sebenarnya makanya saya seneng banget ke Jogja. Ya. Saya kan asalnya Jawa Timur. Kalau Jawa Timur saya undang, oh ini film saudara saya, Yeah. tetangga saya, whatever lah, datang. Tapi di Jogja saya nggak terlalu dekat. Ya. Tapi ini kotanya Mas Iva dan Ya, betul. dan yang Pak lain. Mas Edi. Nah, di situ jadi saya benar-benar menjadi audience, menjadi observer, melihat antusiasme orang dari bukan orang yang saya kenal. Seneng sih. Ya. Aduh, masker saya basah semua, saya kepengen. Kemarin malam IG kita diserbu. Kemarin malam 85 posting 55 yang kita repost itu baru kemarin malam jam berapa? Pagi belum kita hitung. Iya. Jadi orang antusias banget Betul, sih. betul. Itu kayak apa ya? Dulu mesti nyobain, dulu mesti makan enak banget. Nah, kita udah dapet nih dari situ. Nah, happy sih kita. Ya. Belum ada protes kan? Pak Andi belum ada protes kan sejauh ini? Untungnya belum ada. Barangkali ada apa namanya? Harusnya begini, harusnya begitu. Enggak ya Pak Andi ya? Enggak ada ya? Aman ya? Gini, kalau dari kalangan para filmmaker selalu kita tanya opini yang jujur. Bisa diimprove nggak produknya? Pasti Oke. ada. Pasti ada. Ya. Tapi dari sisi konsumen, kan kita nanya, lu satisfied dan mau apa ya? Lu mau bawa temenmu atau Nonton. keluargamu nonton nggak? Jawabannya iya. Sih, paling penting. Kalau itu sudah terjadi, udah kita nggak usah ngomong teknis film sih. Iya. Ini kurang terang, kurang gelap, kurang bagus, kurang cantik, udah. Gue mau bawa keluarga saya nonton film ini, itu sih.
Terakhir Pak Andi, kemarin sempat bertemu dengan Bu Tati Malyati. Yes. Barangkali itu juga pengobat rindu itu. Apa harapan yang disampaikan atau apa sih yang diinginkan sama Bu Tati itu? Ada nggak barangkali Sebenarnya Bu Tati itu dan keluarga sudah di-approach oleh banyak pihak untuk film Lost Man itu mau dibuat. Jauh sebelum Paragon berarti? Jauh sebelum Paragon. Dan berkali-kali, tidak sekali. Somehow mungkin langit ini sudah bersekutu dengan kita. Apa ya? Kebetulan anaknya Bu Tati itu sahabat saya. Mas Janton Siombing yang ketua IKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Sahabat, terus kemudian saya pamitan, tapi dia bilang, oh ini IP belum beres, saya mesti taking care lah sampai beres. Nah, satu hal, bahwa trust-nya ada kepada kita. Jadi bahwa saya waktu itu belum pernah bertemu dengan Bu Tati, tapi Mas Janton dengan saya sudah sangat lama berkolaborasi. Bagi dia memberikan trust dari keluarga kepada saya, itu biasa ya, sudah mereka rela memberikan kepercayaan. Karena gini, kalau dibikinnya asal-asalan, lebih baik nggak usah dibuat. Biar memori itu tetap indah pada saatnya. Orang itu indah banget di memorinya, nostalgianya bagus. Kenapa kita harus mencoba merusak memori yang bagus dengan produk tangguh? Tapi dari keluarga itu percaya bahwa ini di tangan kita akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, jadi number one trust. Begitu datang kepada kita, saya akan harus membuat dengan target sebaik mungkin. Setelah sebaik mungkin, saya menciptakan film ini bukan dengan target audiens 1 juta orang, bukan. Targetnya adalah the audience of one. Siapa? Orang tua kita, Ibu Tati. Misalnya ibu saya nonton, misalnya Mas Iva itu ibunya nonton. Kalau Maudi itu kemarin papanya nonton. Suka nggak? Udah gadget. Lu nggak usah mikirin audiens satu Indonesia, nggak usah. Lu cuma mikirin, lu bikin ini, ibumu, bapakmu akan bangga nggak film ini? For the audience of one. Begitu kita udah dapat itu, selesai. Jadi kemarin Mas Iva ngajak ibunya nonton. Mau di Gala Premier Jakarta ngajak bapak ibunya. Saya interview bapak ibunya. Lu suka nggak? Wah, bagus. Udah, lu nggak usah nanya orang lain udah. Aku nggak peduli. Itu udah nggak pilih box office Pak? Iya, box office itu bonus kan. Kalau bapaknya dulu karakter yang saya punya itu udah Bu Tati juga sama. Dia bilang gini, udahlah, lu nggak usah nanya saya. Dulu bagus, bagusan mana Mas? Yang dulu bagus pada saat itu. Yang ini bagus pada saat ini. Jadi tidak usah dibandingkan. Jadi ketika dia bilang gitu dan gimana? Wah, saya nostalgianya dapat ini. Dan saya bisa dekat karena ini dulu karakter yang saya buat. Makanya saya bilang audience of one. Kalau Bu Tati udah bilang gitu, happy kan? Selesai. Kemarin ketemu Sultan. Punya misi Jogja adalah kota, bukan kota pariwisata. Jogja adalah kota budaya. Itu misinya Sultan mengatakan film ini cukup nggak? Cukup untuk mencapai bahwa kota merepresentasi Jogja sebagai kota budaya itu dapat. Karena kalau budaya kuat, pariwisatanya akan jalan. Itu misi sebagai Sultan. Tapi sebagai manusia, ditanyain juga sama wartawan. Nangis nggak Sultan? Wah, emosional. Bawa handuk deh. Kan gitu kan. Jadi saya bilang, udah audiens saya Sultan, Kanjeng Ratu Hemas, dapat gak sesuatu pesannya, dapat relate gak? Dia bilang relate. Udah selesai. Udah lega ya Pak? Udah selesai. Jadi orang lain mau ngomong apa, yang target audiens saya udah dapat. Apalagi setelah itu dia pulang cerita, wah lo mesti nonton. Gitu. Ini terakhir Pak Andi, adakah Lost Man Bu Broto 2? Kali ada ini ceritanya nanti si Jeng Sri itu menceritakan kehidupan personalnya dengan Jarot gitu, Pak Andi. Sinopsisnya tadi selesai dari perjalanan Jogja ke Solo. Makanya duduk satu mobil dengan director.
Beneran ini, beneran. Oh iya? Sinopsisnya udah jadi. Wis. Jadi kita tunggu nanti, mudah-mudahan ada lanjutannya. Tapi jangan lupa Sobat Warta Kota nonton dulu film Losmen Bubroto mulai 18 November 2021. Ramaikan studio bioskop yang memutarkan film yang dibintangi sama Pemucus, Matius Mucus, Maudy Kusnaidi, Maudy Ayunda, Putri Marino, dan Baskara Mahendra, juga Erik Estrada, dan banyak bintang film lainnya. Dari Jadi, Jogja juga banyak yang Iya. ikut. Ya. terima kasih Pak Andi, ngobrolnya seru, tapi kita harus sudahi. Kita ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa nonton Losmen Bubroto di bioskop.